Halo pemirsa, selamat datang dalam acara Diklat Jarak Jauh untuk Guru Madrasah. Senang sekali saya Asi Mohtar hari ini bisa menemani pemirsa semua. Karena hari ini kita akan melakukan atau mendengarkan pembahasan-pembahasan yang akan disampaikan oleh Bapak Aib Firdaus dari Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Selamat siang Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tema kita pada kali ini yaitu penggunaan materi keagamaan dalam strategi proses belajar mengajar matematika di madrasah. Sebelum kita masuk dalam acara ini, saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak Aib. Sebenarnya strategi apa sih Pak yang ingin coba disampaikan melalui siaran ini? Oke, sebenarnya kalau bicara strategi itu kan banyak ya. Jadi kita bisa bicara strategi itu termasuk strategi yang kaitannya dengan realistik, lalu pendekatan-pendekatan lain, termasuk metode sebenarnya. Tapi yang strategi yang kita inginkan ini sebenarnya sebagai sebuah upaya inovasi yang ingin kita berikan pada teman-teman guru di madrasah sebenarnya ya. Jadi kalau untuk sebagian madrasah mungkin tidak terlalu asing ya. Tapi bagi beberapa madrasah ini juga perlu masih untuk pengembangannya. Karena strategi ini diharapkan mampu mengembangkan matematik yang sebenarnya bisa diterapkan di madrasah dengan cara sangat sederhana sebenarnya. Nanti strategi ini akan kita terapkan dalam proses pembelajaran sehingga kita berharap bahwa siswa tidak takut lagi dengan matematik gitu. Jadi strateginya ke arah sana sebenarnya ya. Dan yang sudah dilakukan di sebagian madrasah dalam wujud strategi pembelajaran matematika ini seperti apa Pak? Kalau di madrasah sebenarnya beberapa teman guru sudah melakukan upaya-upaya itu ya. Misalkan di dalam konsep pembelajaran realistik yang mereka lakukan, itu mereka menggunakan hal-hal yang ada di sekitar mereka, termasuk penggunaan materi-materi yang kaitannya dengan materi keagamaan. Salah satu bentuk yang bisa saya berikan nanti, sebenarnya lengkapnya nanti di akhir, ada contoh-contohnya nanti ya. Cuma sebagai awal sajalah, ketika kita berbicara masalah matematik, kenapa sebagian siswa itu ada yang menganggap bahwa matematik itu tidak perlu gitu ya. Bahkan bukan hanya siswa sebenarnya, bahkan sebagian umat Islam, guru masih menganggap bahwa matematik itu menjadi ilmu kelas kesekian setelah ilmu agama gitu ya. Karena paradigma itu sudah terbentuk sekian lama betul. Sekarang mungkin tugas Bapak dan teman-teman untuk lebih mensosialisasikan itu. Agar anggapan bahwa matematik itu tidak perlu ini kita kikis habis itu ya. Karena bagaimanapun umat Islam ini memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan matematik ya. Bahkan tokoh-tokoh matematik yang sangat terkenal sampai sekarang itu sebenarnya juga masih kita gunakan ilmunya ya, semacam Al-Khwarizmi dan sebagainya itu ya. Nah itu Pak. Iya. Sebentar lagi Bapak Aib Firdaus akan menjelaskan materi ini secara keseluruhan, dan untuk itu nanti saya akan mengundang pemirsa semua untuk berinteraksi dengan kami di studio, langsung bertanya kepada Bapak Aib Firdaus tentunya di line telepon bebas pulsa kami 0800 1403 046, sekali lagi 0800 1403 046. Dan tentunya program Diklat Jarak Jauh untuk Guru Madrasah ini merupakan kerjasama antara Depdiknas dengan Departemen Agama, dalam hal ini adalah Pustekon dan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan. Dan baiklah pemirsa, sekarang ini kita langsung masuk saja dalam materi yang akan disampaikan oleh Bapak Aib Firdaus. Silakan Pak Aib. Oke, terima kasih Mbak Asti ya. Jadi ketika kita berbicara masalah materi keagamaan, sebenarnya di dalam kurikulum dan silabus yang ada, bahwa kita sama-sama tahu materi keagamaan yang di madrasah itu paling tidak ada 5 lah ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan mata pelajaran fikih ya, mata pelajaran fikih ya. Yang kedua mata pelajaran Al-Quran Hadis, lalu akidah akhlak, ada juga sejarah kebudayaan Islam dan bahasa Arab. Nah di dalam pembahasan kita kali ini kita akan berupaya mencoba bagaimana materi keagamaan ini diaplikasikan ya. Kenapa kita berpikir seperti ini? Karena bagaimanapun guru yang ada di madrasah itu tidak bisa mengabaikan keberadaan mata pelajaran itu. Ya. Paling tidak bersinggungan dengan mata pelajaran itu ya. Oleh sebab itu kita akan mencoba dengan materi yang akan kita bahas siang hari ini, bagaimana sih pengaplikasiannya dalam aspek matematik yang bagaimana, dan
syarat-syaratnya harus bagaimana. Sebab tidak semua materi keagamaan pun bisa dimanfaatkan untuk itu. Ya. Oke, itu. Silakan Pak. Yang pertama akan kita lihat bahwa materi keagamaan di dalam pemahaman yang diberikan oleh Al-Ghazali, bahwa materi keagamaan itu adalah meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek jasmaniah. Nah, jadi Al-Ghazali mengatakan bahwa yang disebut materi keagamaan itu bukan semata-mata orang yang mempelajari agama atau mata pelajaran agama. Ya, di sana ada aspek-aspek yang sifatnya jasmaniah. Ya, contohnya, ketika kita melihat salah satu firman Allah di dalam surat Al-Fajr, ya, surat Al-Fajr ayat 1 dan 3, di sana dikatakan bahwa Allah sudah berfirman, wal fajri walayalin asrin wasyafai wal watri, gitu. Demi waktu fajar, demi malam yang ke-10, dan demi bilangan bulat dan ganjil. Jadi di sini sudah memperlihatkan bahwa bilangan itu sudah merupakan salah satu bagian dari yang tidak terpisahkan di dalam firman Allah. Allah pun sudah mengatakan bahwa bilangan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan manusia, gitu ya. Nah, diharapkan dari penerapan ini, cara-cara pembelajaran di madrasah itu akan mengadopsi, akan menggunakan apa yang ada di sekelilingnya, ya. Contohnya ketika guru menerangkan itu, dia tidak kaku lagi, gitu. Tidak kaku lagi. Selama ini ada semacam persepsi ketika ada seorang guru masuk ruang kelas, siswa itu ada semacam ketakutan gitu ya. Mendengar kata matematik saja dia sudah ketakutan gitu ya. Nah, kita akan mencoba kalau kita gunakan hal-hal yang biasa mereka gunakan. Mereka sudah terbiasa menggunakannya itu, lalu kita manfaatkan untuk proses pembelajaran ini. Mungkin untuk strategi mungkin akan lebih mudah ya, akan lebih mudah gitu ya. Sehingga ketakutan-ketakutan itu akan hilang. Nah, kita inginkan bahwa guru juga melakukan inovasi ya. Inovasi strategi pembelajaran ini sangat penting. Sebab bagaimanapun guru ini dikatakan sebagai agen pembaharuan, agen pembaharuan. Nah, disebut agen pembaharuan itu berarti dia harus melakukan sebuah inovasi-inovasi, termasuk inovasi di dalam hal strategi pembelajaran. Nah, ketika kita berbicara guru sebagai agen pembaharuan, nah dia ada di madrasah, berarti ada semacam tuntutan guru matematik pun bukan hanya menguasai matematik gitu, tapi dia pun seringkali ditanya oleh siswanya. Sebagai contoh, ketika siswa belajar materi fikih, di sana itu ada ilmu waris, ilmu tentang bagaimana membagi harta warisan. Ketika dia menanyakan ke guru fikihnya, mungkin saja satu saat dia tidak bisa menjelaskan bagaimana memecahkan pembagian-pembagian di dalam ilmu waris itu. Tidak ada jalan lain, siswa itu pasti akan nanya ke guru matematik. Nah, sangat malu kalau seorang guru matematik rasanya tidak bisa menjelaskan apa yang ada di mata pelajaran fikih itu. Padahal dasar-dasar pembagian ilmu waris itu ada di dalam matematik. Nah, ini maka inovasi-inovasi ini yang perlu kita lakukan. Baik. Oleh sebab itu, pemahaman tentang materi keagamaan yang ada, mari kita benahi dulu bahwa di dalam materi keagamaan itu kita sama-sama tahu